Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Valentia dari kelas TRI 3A. Di sini saya akan membuat video mengenai lab session 13 atau lab akhir. Dan pada materi kali ini itu tentang stat based network automation complex. Nah, jadi bagian lab 13 ini terdapat beberapa tujuan untuk kita mengerjakan lab 13 ini. Dengan tujuan yang pertama itu kita dapat memahami konsep di search start dalam otomasi jaringan. Nah, jadi di search start itu adalah kondisi konfigurasi jaringan yang diinginkan. Misalnya VLAN dan interface itu harus berada pada konfigurasi yang tertentu. Dan Ansible itu digunakan untuk memastikan perangkat jaringan selalu berada pada kondisi tersebut secara otomatis. Nah, lalu yang kedua itu kita mampu melakukan deployment konfigurasi secara detektif menggunakan Ansible, yang artinya kita tidak lagi mengatur perangkat jaringan satu persatu secara manual, tetapi cukup mendefinisikan konfigurasi yang diinginkan seperti VLAN dan interface. Lalu Ansible akan menerapkannya ke perangkat jaringan. Yang ketiga itu kita dapat mengambil actual state atau kondisi nyata perangkat jaringan. Jadi hal ini dilakukan dengan menggunakan Ansible Fetch, yaitu fitur Ansible untuk membaca dan mengumpulkan informasi konfigurasi yang sedang berjalan pada perangkat jaringan. Nah, lalu yang keempat itu kita mampu menyusun dan menjalankan script complex, yang dimana script ini digunakan untuk membandingkan antara di search start atau konfigurasi yang diinginkan dengan actual state, yang dimana konfigurasi yang sedang berjalan. Nah, jadi sehingga dapat diketahui apakah konfigurasi itu sudah sesuai atau belum. Nah, lalu yang kelima itu kita dapat menghasilkan laporan kompleks. Jadi laporan ini menunjukkan apakah konfigurasi perangkat jaringan itu sudah sesuai dengan standar yang diterapkan. Sekaligus kita akan menampilkan analisis perbedaan jika ditemukan ketidaksesuaian seperti itu. Nah, jadi di sini itu ada deliverables, yang dimana dalam video ini kita akan menampilkan dan menjelaskan serta menjalankan setiap script yang digunakan. Yang pertama itu inventory YAML. Nah, lalu yang kedua itu ada Discord stats YAML. Dan yang ketiga ada display config YAML, lalu ada getter face YAML dan check compliance YAML.
Oke, kita masuk ke langkah yang pertama, itu kita akan membuat IP DHCP otomatis. Lalu kita masuk ke router. Nah, terus kita masuk interface internet 0/0, lalu IP address DHCP, lalu kita exit, kita masuk ke dalam switch, kita konfigurasi switch, dan interface internet 0/0 juga, lalu IP address DHCP, invalid. Kita exit terlebih dahulu, lalu kita tambahkan IP VLAN 1, lalu IP address DHCP. Oke, lemot bentar. Oke, nah setelah itu exit, kita lihat terlebih dahulu. Nah, oke. Nah, untuk VLAN satunya IP-nya itu sudah dapat kita otomatis. Lalu kita cek di router apakah sudah ada. Nah, sedangkan router juga sudah ada. Loopback-nya itu 14 itu sesuai dengan NPM saya 14, seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke dalam Docker. Oke. Nah, di sini kita menggunakan Ethernet DHCP ya. Kita checklist yang bagian awal. Nah, di sini itu valid dan dapat di ping atau di SSH. Oke, kita coba untuk ping dan satu sepersatu. User, oke, kita nambahkan SSH terlebih dahulu. Username-nya sama saya, Juwita. Untuk passwordnya oke, sudah ditambahkan. Untuk passwordnya kita passwordkan admin saja. Oke, lalu do so run. Oke, kita running, kita enter. Nah, di sini ada username kita sudah masuk dan passwordnya kita sudah masuk, dan IP SSH version 2 nya sudah ada di dalam router ini. Nah, setelah itu kita masuk ke kita lihat lagi IP kita. Oke, kita coba kita ping IP-nya. Oke, nah untuk kita ping itu sudah berjalan dan sudah berhasil dan bisa di ping. Kita tunggu saja. Nah, selanjutnya kita masuk dalam SSH, nama kita add
dengan IP kita, apakah sudah bisa masuk SSH-nya. Nah, tinggal masukkan password kita tadi. Nah, untuk SSH ini sudah bisa masuk router ya. Kita enable, kita masukkan lagi password. Nah, untuk SSH router sudah berhasil. Lalu kita coba enable password. Itu admin, exit. Oke, kita exit lagi, lalu kita coba ulang SSH nya, kita masukkan. Oke, nah untuk routernya sudah bisa ya. Nah, kita keluar setelah kita exit. Sekarang kita lanjut untuk main switch. Oke, kita lihat dulu terlebih dahulu. Nah, di sini itu IP DHCP server sudah ada. Kita buat dulu SSH-nya, username-nya sama seperti tadi, dan untuk passwordnya mungkin kita samakan saja agar tidak lupa. Kita enable password. Oke, sama passwordnya. Lalu kita coba show IP interface brief. Nah, di sini kita lihat IP-nya, kita coba ping ke Docker kita, apakah sudah bisa di ping. Nah, untuk switch juga itu sudah bisa di ping. Oke, kita ls terlebih dahulu. Nah, inventory amalnya sudah ada di sini. Lalu kita masuk melihat inventory kita. Kita isi terlebih dahulu. Untuk namanya itu kita kasih Juwita. Lalu passwordnya kita ubah dengan password kita. Lalu sini ada dua VLAN ID yang akan dibuat pada switch. Buatkan loopback interface yang akan diaktifkan di router. Kita clear dulu. Kita ls. Di sini sudah ada di start YAML. Kita masuk dulu, kita lihat cat di oke, di situ mahasiswa VLAN. Nah, lalu kita coba cek show VLAN brief. Nah, ini terdapat mahasiswa VLAN yang telah kita tambahkan tadi sudah ada di dalam VLAN brief kita ini. Nah, kita masuk ke dalam VLAN 2014. Apa sih 2014 itu? Nah, 2014 itu tuh 4 angka digit terakhir dari NPM mahasiswa masing-masing. Terus kita masuk VLAN brief. Nah, sudah ada. Lalu karena di sini kan dua VLAN ID yang akan dibuat. Untuk selanjutnya untuk VLAN ID itu sudah juga.
Nah, kita masuk langkah ketiga yaitu default topologi. Jadi kita clear terlebih dahulu, kita masuk nano deploy config. Oke. Nah, ini itu EOS VLAN itu tuh membuat VLAN. Di sini ada untuk konfigurasi switch VLAN-nya. Terus ada IP-nya kan. Nah, lalu di sini Jinja 2 template against. Nah, pada yang mau file Jinja 2 itu dimulai dengan kutip 2. Nah, jadi itu untuk router loopback ya. Lalu kita clear terlebih dahulu. Kita masuk ke playbook dan itunya. Nah, lalu kita masuk ke dalam Ansible playbook min1 ke inventory YAML deploy config YAML. Nah, kita coba jalankan terlebih dahulu. Nah, pada di sini ada play default configuration to switch and rest router. Jadi di sini change-nya itu sudah ada. Nah, di sini switch 1 itu change-nya itu 1 dan routernya 0. Berarti yang change 1 itu belum ada, tetapi sedangkan yang router itu 0 itu sudah ada. Berarti itu. Nah, jadi penyebab status change-nya itu 1 pada bagian switch 1 itu menunjukkan status setnya 1 itu ini terjadi karena pada JSON itu Ansible itu akan melakukan penulisan file baru ke sistem seperti itu, karena ada perbedaan antara kondisi sebelum dan sesudah file itu berhasil dibuat. Oke, kita clear saja ke TLS. Nah, di sini kan sudah ada nih file-file yang telah kita buat tadi. Kita masuk, kita lihat cat. Nah, oke, kita refresh terlebih dahulu. Nah, kita masuk dulu cat. Bentar. Kita masuk ke Docker ya. Kita masuk ke cat generate getter pas. Nah, di sini ada EOS-nya dan oke, ini untuk Vocalox. Oke, DHCP sudah oke. Lalu show IV interface brief, on route. Oke, lalu kita clear. Setelah itu kita enable playbox. Itu kita cek terlebih dahulu untuk jalannya. Oke, kita tunggu sebentar.
Nah, ini switch 1 dan router itu sudah oke. Nah, lalu di sini switch 1 dan router itu sama-sama satu, seperti itu. Tadi kan router tadi belum tuh, router tadi masih 0 kan. Nah, sekarang dia sudah berubah menjadi 1 juga, jadi sama-sama 1. Nah, jadi saat terlihat akselerasi awal itu yang dimana sistem itu baru pertama kali menerapkan konfigurasi ke perangkat. Jadi yang pertama itu dia akan menginisialisasi. Nah, jadi saat perintah Ansible playbook dijalankan, Ansible pertama kali itu akan membuat koneksi Cisco iOS, dan meskipun dia muncul peringanan, bahkan koneksi itu akan mungkin tidak mendukung versi Ansible 2.3 secara penuh, seperti itu. Dan penyebab status stage 1 itu pada ini pada bagian router maupun switch itu akan menunjukkan status Gen 1 ini terjadi karena pada teks 4 atau create final JSON, Ansible itu melakukan penulisan file baru ke sistem karena ada perbedaan antara kondisi sebelum file belum ada dan sesudah file yang berhasil dibuat. Maka Ansible itu akan mencatatnya sebagai perubahan nyata pada sistem, seperti itu. Oke, kita clear, kita ls. Nah, di sini sudah ada info config-nya, terus di search startnya dan inventory amalnya sudah ada semua setelah kita jalankan. Nah, jadi di sini itu terdapat internet 0/0-nya itu di pada bagian ini, dan loopback-nya itu 14 sesuai dengan 2 digit terakhir NPM kita, dan loopback-nya itu IP-nya juga sudah ada, sudah up semua. Oke, kita masuk lagi ke dalam cat switch 1. Kita JSON, kita masuk. Oke, nah di sini sudah ada 14 itu, oke. Dan 2014, filean 2014 ya, menggunakan 4 digit terakhir NPM kita clear aja. Lalu untuk langkah kelimanya itu kompleks proses pemeriksaan keseluruhan terhadap kualitas aturan atau pelintasan, dimana sini akan membuat skrip untuk memeriksa apakah di search start YAML itu sudah benar. Oke, kita ls dulu. Oke, to check complexnya kita cut check complex, kita lihat
untuk kodenya. Nah, pada ada ini ada di search start YAML-nya. Lalu Cisco ini untuk iOS, dan di sini itu sudah ada when-nya, nama inventory, oke, sudah ada, dan loopback-nya itu sudah ada. Kita clear terlebih dahulu. Setelah itu kita beri perintah ensemble playbox untuk mengecek playboxnya inventory YAML. Oke, kita tunggu apakah ada perubahan. Nah, pada bagian ini karena awalnya tadi searchnya itu searchnya itu kan awalnya 1 dan tadi sudah menjadi 0. Nah, pada bagian ini kan switchnya tuh sudah oke nih. Jadi hostname-nya itu sudah complete, dan router satunya juga itu non compliant. Jadi punya saya ini tidak ada terdapatnya error, tapi dia plusnya itu masih manual seperti itu. Exters router yang keenam, pada bagian router kita cek terlebih dahulu. Itu lakukan 2 perubahan yang merusak konfigurasi setelah di topologi. Misalnya menghapus salah satu VLAN pada switch dan mengubah hostname router. Baik, kita masuk ke Docker. Nah, pada sini kan itu non compliant kan, dengan di search router 1. Config terminal, oke, kita masuk ke config terminal, lalu kita ubah hostnya router 1, kita n, lalu ntar kita baca dulu. Oke, kita masuk ke dalam switch. Nah, lalu kita ubah VLAN nomor VLAN 14-nya itu ke VLAN brief. Nah, kita lihat untuk bagiannya itu. Nah, di sini kita akan jalankan check compliance. Oke, dengan perintah ensemble playbox min inventory YAML, gather fetch YAML kita running lagi. Kita tunggu. Nah, untuk hasilnya itu di sini change-nya itu jadi 1 lagi. Oke, kita coba lagi jalankan perintahnya. Oke, kita tunggu.
Nah, oke. Nah, untuk di sini change-nya juga berubah menjadi 0 lagi. Dan di sini routernya itu switch satunya itu sudah komplain dan router satunya juga sama-sama sudah komplain. Kan yang tadi tahap awal tadi sudah charge-nya sudah 0 semua, tetapi pada bagian router itu sudah komplain, tapi switch-nya itu non komplain kan tadi. Nah, sedangkan kita running lagi ternyata sudah komplain semuanya. Seperti itu. Dan lalu jalankan script get response YAML dilakukan oleh script change. Oke. Kita pada bagian ini switch 1 itu VLAN ID 14, name-nya dosen VLAN. Lalu pada switch 1 juga itu telah terganti name-nya mahasiswa VLAN. Kita ls. Nah, di sini inventory YAML-nya sudah ada. Lalu start YAML-nya sudah ada. Deploy config YAML sudah ada. Dan getter fetch YAML-nya juga sudah ada. Jadi untuk langkah-langkahnya yang telah diberikan itu sudah jalan semua. Seperti itu. Dan cek complete still YAML-nya juga yang terakhir. Oke, berhubung langkah-langkahnya sudah habis pada step kita lab session akhir kita itu stage batch network automation dan compliance. Mungkin kalau ada kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.